Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran. Kita hari ini akan membahas mengenai osilator harmonik terpaksa atau forced oscillator harmonic, di mana tujuan pembelajaran kita adalah menurunkan persamaan gerak osilator harmonik terpaksa baik dalam keadaan teredam atau tidak teredam. Ya, sebelum kita menjelaskan sistem kita atau menurunkan persamaannya, kita sama-sama memperhatikan bagaimana sistem osilator harmonik terpaksa. Jadi, osilator harmonik terpaksa itu ada sebuah sistem yang sedemikian rupa sehingga ya, ada sebuah pegas yang dihubungkan dengan beban bermassa M, kemudian dimasukkan ke dalam fluida yang memiliki viskositas tertentu, bisa air, bisa minyak dan sebagainya. Ya, kemudian dia ditarik dengan gaya luar yang sifatnya gaya ini terus-menerus memaksa sistem untuk mengalami osilasi. Begitu, dengan besarnya F sama dengan F0 cos omega T. Ya. Oke, selanjutnya adalah kita menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Yang pertama adalah Fs atau gaya pegas, ya, yang nanti besarnya adalah minus Kx. Kemudian yang kedua adalah simpangannya. Jadi kalau misalnya simpangannya ke bawah ke arah sumbu Y negatif, maka arah gaya pegasnya adalah ke atas dan arah gaya redamnya adalah ke atas. Atau dengan kata lain adalah berlawanan arah dengan gerak benda, ya, dimana Fs-nya itu sendiri sama dengan minus Kx, berarti untuk Fd-nya adalah minus Bv, dengan B konstanta redaman dan V adalah kecepatan. K itu adalah konstanta pegas, X atau Y, ya, karena kita pakai simpangannya Y adalah simpangan. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan hukum 2 Newton yang kita punya, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A, dimana sigma F itu adalah total gaya yang bekerja, ada gaya luar yang memaksa tadi, ya, ada gaya pegas ditambah dengan gaya peredam atau gaya redaman sama dengan M dikali dengan percepatan. Nah, kita substitusi F-nya sendiri sama dengan F0 cos omega T ditambah dengan Fs-nya adalah minus Kx, kemudian F dari redaman adalah minus Bv sama dengan M dikali dengan A. Ya, ini bentuknya supaya lebih indah lagi, kita buat yang mengandung X pindah ke kiri dan yang tidak mengandung X pindah ke kanan, sehingga bisa dituliskan MA ditambah KX ditambah BV sama dengan F0 cos omega T, ya. Akan lebih enak lagi sebenarnya kalau ditulis V-nya duluan, ya. Jadi kita definisikan dulu turunan kedua X terhadap posisi terhadap waktu, atau karena kita pakai tadi Y, ya, seharusnya bukan X, ya. KY berarti turunan kedua Y terhadap waktu, itu kita simbolkan dengan Y double dot, dan turunan kedua Y terhadap urutan pertama Y terhadap waktu adalah Y dot. Sehingga bisa kita tuliskan bentuk kita ini menjadi A itu kan turunan kedua dari posisi, berarti MY double dot ditambah KY ditambah dengan BY dot sama dengan F0 cos omega T. Nah, bentuk ini kan masih belum cantik, kita buat lagi ke dalam bentuk MY double dot, ya, atau Y double dot ditambah, karena kita bagikan semua dengan M, K per M, Y ditambah B, Y, B per M, Y dot ditambah F0 cos omega T dibagi dengan M, ya, F0 per M itu, ya. Sehingga kita punya Y double dot ditambah B per M Y dot ditambah K per M sama dengan F0 per M cos omega T. Nah, inilah persamaan diferensial orde 2
yang akan kita cari solusinya untuk menentukan persamaan gerak osilator harmonik terpaksa. Ya, tidak lain ini adalah bentuk persamaan diferensial order 2 yang non homogen. Di mana nanti akan memiliki solusi, ya. Masih ingat kalian bentuk solusi dari persamaan diferensial order 2 yang non homogen? Coba diingat-ingat lagi ya, bagaimana bentuknya. Ya, persamaan diferensial ini kita simbolkan dengan persamaan 1, sehingga nanti kalau kita mau merecall lagi akan lebih mudah. Di mana M sendiri syaratnya ya harus lebih dari 0, B lebih besar sama dengan 0, dan K lebih besar dari 0. Ya. B sendiri, ya, kalau kalian masih ingat di video sebelumnya, B itu merupakan konstanta redaman. Ya, jadi B adalah konstanta redaman. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini akan kita bagi jadi 2, yaitu ketika B-nya sama dengan 0 dan B sama dengan 0 kita sebut sebagai kondisi tidak teredam, atau lebih lengkapnya osilasi harmonik terpaksa tidak teredam, dan B lebih besar daripada 0 itu adalah kondisi teredam, atau lebih lengkapnya adalah osilator harmonik terpaksa teredam. Ya, silakan dipahami bentuk persamaannya dan diingat-ingat bentuk solusinya. Yang pertama ada tidak teredam, yaitu ketika B-nya sama dengan 0, dan yang kedua adalah ketika teredam saat B-nya sama dengan 0. Kira-kira bagaimana nih solusinya? Solusinya dikerjakan atau tidak dikerjakan? Ya, harus dikerjakan ya, sambil diingat-ingat. Kita tidak akan menurunkan secara detail dari mana asal muasal untuk menentukan solusinya. Bisa kalian buka catatan kalian di perkuliahan Matfis atau Matematika Fisika. Pasti semua sudah lulus ya. Ya, baiklah, kita akan coba ya mencari solusi untuk kondisi B sama dengan 0 atau kondisi tidak teredam. Ya, sebelumnya kita definisikan dulu, ada omega 0 itu adalah akar K per M, atau ini kita sebut sebagai frekuensi alamiah atau natural frekuensi. Jadi frekuensi alamiah ini dimiliki sistem kita kalau tidak ada gaya pemaksa dari luar yang memaksa sistem untuk terus berosilasi, dan selanjutnya adalah kalau tidak ada redaman. Jadi ini kita umumnya temukan pada kasus getaran harmonis sederhana ya, pada pertemuan-pertemuan di awal sebelumnya. Baiklah, berarti kita akan dapatkan kalau begitu omega 0 kuadrat akan sama dengan K dibagi dengan M. Nah, ini kita substitusi ke dalam persamaan 1 agar lebih mudah nanti yang menuliskannya tidak terlalu panjang. Kita tuliskan atau kita substitusi kembali ke dalam persamaan 1 sehingga kita punya Y double dot ditambah B per M Y dot. B per M sebelumnya kita simbolkan dengan gamma, kalau sekarang kita biarkan saja, ditambah omega 0 kuadrat Y sama dengan F0 cos omega T. Nah, bentuk ini sebenarnya sama dengan persamaan 1, hanya kita sajikan dalam bentuk yang lebih ringkas ya, dengan memisalkan atau memunculkan sebuah variabel omega 0 yang kita sebut sebagai frekuensi alamiah. Ya, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Ya, kita lanjut kembali untuk mencari solusi di mana ketika sistem kita adalah sistem yang tidak teredam atau B-nya sama dengan 0. Kalau kita kembali lagi ke dalam
gambar kita di awal berarti tidak ada fluida gitu. Tidak ada gesekan dengan fluida, baik itu air atau udara gitu. Sehingga bentuk persamaan 2 tadi bisa direduksi dengan mensubstitusi nilai B-nya sama dengan 0. Kita dapatkan Y double dot ditambah dengan omega 0 kuadrat Y sama dengan F0 cos omega T. Ya, persamaan inilah yang kita harus selesaikan pada kondisi tidak teredam atau kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, persamaan ini merupakan persamaan diferensial order 2, masih sama dengan yang atas, yang tidak homogen, hanya suku keduanya saja yang hilang. Ya, dimana bentuk solusi umumnya ada 2, yaitu kita pecah ya. Solusi bagian homogen ditambah dengan solusi bagian partikular. Ya. Nah, jadi yang solusi bagian homogen ini sebenarnya sama solusinya ketika kalian mengerjakan soal-soal pada getaran harmonis teredam. Nah, sekarang kita satu-satu kita selesaikan ya, untuk mencari solusi yang bagian homogen dulu deh. Nah, kalau yang bagian homogen, berarti kan suku kanannya harus sama dengan 0. Sehingga kita punya bentuknya untuk solusi yang bagian homogen ya. Saat suku kanannya sama dengan 0 atau F0 cos omega T nya sama dengan 0, kita akan dapatkan Y double dot ya, persamaannya atau persamaan 2 menjadi Y double dot ya ditambah omega 0 kuadrat Y sama dengan 0. Nah, ingat Y double dot itu adalah turunan kedua Y terhadap waktu. Nah, ini kita tulis saja sebagai persamaan 3. Untuk kasus yang solusi bagian homogen. Oke, sampai di sini kita sambil ingat-ingat kembali, merecall kembali persamaan-persamaan di matematika yang kalian lihat atau kalian turunkan dulu, di mana solusinya ya, kalau dia bentuknya seperti ini pasti punya 2 akar yang imajiner, berarti bentuk solusinya adalah C1 cos BT ditambah dengan C2 sin BT. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya, karena masih hangat sekali di benak kita semua. Nah, ini secara langsung kita buat ya, alfa kuadrat ditambah omega 0 kuadrat. Ingat alfanya Y-nya itu kita misalkan AE pangkat alfa T dulu ya, berarti kalau Y dot berarti alfa E pangkat alfa T. Nah, ini punya akar imajiner di mana akarnya atau alfanya sama dengan I omega 0. Nah, ingat lagi kalau bentuk solusi atau akar-akar dari persamaan sebelumnya alfa itu sama dengan A plus I beta ya. Solusi kita ini tidak mengandung A, hanya 0, dan B-nya sama dengan omega 0. Sehingga bentuk dari solusi bagian homogen atau solusi homogennya adalah C1 cos omega 0 T ditambah dengan C2 sin omega 0 T. Ya, solusi untuk bagian homogennya adalah ini. Nah, sambil diingat-ingat atau kita tandai, kita underline solusi bagian homogennya, nanti kita tinggal mencari solusi bagian partikulernya. Ya, ini adalah solusi bagian homogen. Nah, berarti tugas kita masih ada satu lagi nih langkahnya, yaitu mencari solusi bagian partikular.
Ini kita tandai dulu, kita simpan dulu, nanti kita panggil kembali untuk dijumlahkan dengan solusi umumnya. Ya, untuk mencari solusi bagian partikular, ya, atau kita simbolkan dengan apa tadi partikular? YP ya. Nah, kita recall kembali dulu persamaan 2 tadi. Y double dot ditambah omega 0 kuadrat Y sama dengan F0 per M tadi ya. Kita coba lihat lagi ke atas. Ya, di persamaan 2 ini terlihat ya, itu Y double dot omega 0 kuadrat Y ditambah F0 per M cos omega T. Ya. Berarti suku kanannya sama dengan F0 per M cos omega T. Nah, kita akan mencari solusi bagian partikular. Nah, untuk bagian partikular ini, kalian harus ingat lagi bahwa kalau suku kanannya cos omega T, nanti solusi ujinya, fungsi ujinya harus mengandung sin dan cos. Ya, kalau misalnya nanti bentuknya eksponensial ya berarti eksponensial juga. Sehingga fungsi ujinya adalah A cos omega T ditambah dengan B sin omega T. Nah, kita butuh turunan keduanya nih. Berarti kita turunkan dulu sekali, kita akan dapatkan minus omega A sin omega T ditambah omega B cos omega T. Itu turunan pertama. Sekarang turunan keduanya. Turunan keduanya berarti kita akan dapatkan minus omega kuadrat A cos omega T dikurang ya, karena itu cos diturunkan jadi minus, berarti jadi minus omega kuadrat B sin omega T. Nah, kemudian Y double dot ini kita substitusikan ke dalam persamaan tadi, persamaan 2 yang kita recall kembali, kita rewrite lagi, kita tulis kembali. Sehingga didapatkan ya, dengan substitusi tersebut minus omega kuadrat A cos omega T minus omega kuadrat B sin omega T ditambah ya. Nah, ini sekarang Y-nya yang dikali. Y-nya A cos omega T ditambah B sin omega T, tapi dikali dengan omega 0 kuadrat. Berarti omega 0 kuadrat A cos omega T ditambah omega 0 kuadrat B sin omega T sama dengan F0 per M cos omega T. Nah, ini kita satukan yang cos dengan cos ya. Kemudian yang sin dengan sin. Agar lebih mudah nanti menyamakannya ya. Ya. Tidak nol ya, perhatikan itu omeganya berbeda, yang satu omega dan yang satunya adalah omega 0. Berarti kita pisahkan yang cos dengan cos sehingga didapatkan omega 0 kuadrat minus omega kuadrat A cos omega T ditambah omega 0 kuadrat minus ya, minus omega kuadrat dikali B sin omega T sama dengan F0 per M ya, sama dengan F0 per M cos omega T. Nah, kita lihat supaya kiri sama dengan kanan biar lebih enak, itu kita manipulasi sedikit ditambah dengan 0 sin omega T. Sebenarnya kan 0 juga ya, biar nampak aja. Hingga F0 per M cos omega T ditambah 0 sin omega T. Nah, berarti koefisien dari sin omega T harus sama dengan 0. Sedangkan koefisien dari cos omega T ya,
itu sama dengan F0 per M. Berarti yang pertama adalah kita akan punya omega 0 kuadrat dikali omega kuadrat A cos omega T, yang cos dengan cos ya kita dekatkan, F0 per M cos omega T. Kita coret, sama-sama dibagi dengan cos omega T, sehingga kita dapatkan A-nya adalah F0 dibagi M dikali omega 0 kuadrat dikurang omega kuadrat. Nah, sekarang kita mencari konstanta B-nya untuk mendapatkan solusi bagian partikular. Nah, yang ini adalah solusi untuk ini adalah konstantanya, A-nya. Sekarang B-nya kita bisa cari dari suku yang kedua. Berarti bisa kita tuliskan bentuknya omega 0 kuadrat minus omega kuadrat dikali B sin omega T sama dengan 0 dikali sin omega T. Otomatis karena suku kanannya sama dengan 0, berarti B-nya harus sama dengan 0. Nah, kita substitusi nih A dengan B ke fungsi uji kita tadi. Berarti kita akan dapatkan Y bagian partikular. Tadi kan bentuknya A cos omega T ditambah B sin omega T. Ya. Sehingga kalau B-nya 0, A-nya kita substitusi F0 per M omega 0 kuadrat min omega kuadrat. Sehingga solusinya adalah F0 dibagi M omega 0 kuadrat dikurang omega kuadrat ya dikali cos omega T ditambah 0. Atau kita tidak perlu tulis ya. Sehingga kita dapatkan di bagian akhir setelah perjalanan panjang kita dapatkan solusi untuk bagian partikularnya adalah YP sama dengan F0 per M dikali omega 0 kuadrat minus omega kuadrat cos omega T. Ya. Nah, kasus ini kita spesifikkan solusi ini ketika omega 0-nya tidak sama dengan omega. Jadi kita biarkan bentuknya. Ya, omega 0 tidak sama dengan omega. Atau frekuensi alamiah tidak sama dengan frekuensi sistem. Sehingga di bagian akhir kita bisa dapatkan solusi totalnya, yaitu persamaan untuk solusi bagian homogen ditambah dengan yang partikular. Kita panggil lagi, tadi yang bagian homogennya adalah C1 ya. Masih ingat ya tadi ya? C1 cos omega 0T ditambah C2 sin omega 0T ditambah dengan yang bagian partikularnya sekarang yang di atas F0 per M omega 0 kuadrat dikurang omega kuadrat cos omega T. Nah, inilah merupakan persamaan gerak untuk kasus tidak teredam ya. Ya, kasus tidak teredam ketika B-nya sama dengan 0 dan omeganya tidak sama dengan omega 0. Nah, sekarang kita tandai dulu, kita highlight biar jelas nanti ya. Kita bisa membedakan bentuknya ketika solusinya untuk kasus osilasi harmonik terpaksa yang tidak teredam atau B-nya sama dengan 0. Dan omega 0-nya tidak sama dengan omega atau frekuensi alamiah tidak sama dengan frekuensi sistem ketika dia dipaksa untuk bergerak atau terus berosilasi. Oke, selanjutnya kita akan mencari
Bagaimana kalau misalnya omega 0 itu sama dengan omega atau frekuensi alamiah sama dengan frekuensi sistem? Nah, bagaimana bentuknya? Kita akan lihat dulu. Kita recall kembali persamaan kita di atas ya. Persamaan di atas kita panggil kembali. Untuk kasus khusus ya, misalnya kita coba deh kasus khusus dulu supaya C1 dan C2 nya bisa terlihat bentuknya apa. Kita ambil misalnya kasus khusus ketika sistem kita berada pada kondisi awal, ketika T nya sama dengan 0, simpangannya sama dengan 0, dan ketika kecepatannya sama dengan 0, ketika T sama dengan 0, kecepatannya sama dengan 0. Kita masukkan ya, berarti kita butuh turunan pertama dari fungsi kita tadi, atau Y dot sama dengan omega 0 minus ya C1 sin omega 0 T ditambah dengan omega 0 C2 cos ya omega 0 T minus ya F0 omega atau omega F0 M omega 0 kuadrat dikurang omega kuadrat sin omega T. Nah, kita substitusi nih. Ketika T-nya sama dengan 0, berarti kan kita ambil dulu yang pertama, ketika T-nya sama dengan 0, simpangannya sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan dari yang pertama ya, disubstitusi ya T-nya, dapatlah C2-nya sama dengan 0. Dan C1-nya itu bisa didapatkan dari persamaan simpangan, bukan kecepatannya. Sehingga didapatkan C1-nya adalah minus F0 dibagi M dikali omega 0 kuadrat minus omega kuadrat. Sehingga persamaan simpangan kita pada kasus ini ya, pada kasus di mana kondisi awal diketahui T sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan T sama dengan 0, dan kecepatannya juga sama dengan 0 pada kasus osilasi harmonik terpaksa tidak teredam, atau B-nya sama dengan 0 ya tadi untuk kasus tidak teredam yang diketahui kondisi awalnya ya T0 Y0 T0 V0, berarti kondisi awal pada awal mula simpangannya 0 dan kecepatannya 0, sehingga persamaan geraknya menjadi, karena C2-nya sama dengan 0, berarti tinggal suku pertama dan suku ketiga ya. Berarti kita akan dapatkan C1 C1-nya kita langsung substitusi, minus F0 per M dikali omega 0 kuadrat minus omega kuadrat dikali cos omega T ya, dikurang, ditambah ya, ditambah dengan, coba kita lihat lagi yang di atas tadi bentuk kita apa, ditambah dengan suku ketiga tadi ya. Suku ketiganya adalah F0 dibagi dikali cos omega T bagi M omega 0 kuadrat minus omega kuadrat. Nah, hati-hati nih ya, ini tadi suku sebelah kiri itu mengandung omega 0, suku sebelah kanan omega, jadi tidak boleh langsung dicoret karena berbeda keduanya. Sehingga kita bisa dapatkan F0 per M omega 0 kuadrat minus omega kuadrat dikeluarkan ya, dikalikan cos omega T yang suku keduanya pindah ke kiri dikurang cos omega 0 T. Nah,
Ini adalah persamaan gerak atau persamaan simpangan untuk kasus ini. Nah, kita sedikit manipulasi, mungkin kalian masih ingat ya. Panjang sekali ya kita ya, ternyata bentuknya sudah dapat tapi harus dimanipulasi lagi ya. Kita manipulasi, misalnya cos A min cos B itu di trigonometri itu sama dengan minus 2 sin setengah jumlah dikali sin setengah kurang ya, dengan A nya adalah omega T dan B nya adalah omega 0 T, sehingga kita bisa dapatkan bentuk kita sekarang menjadi dikalikan dengan minus 2 ya, minus 2 sin omega plus omega 0 per 2T dikalikan dengan sin, karena tadi minusnya tidak ditulis berarti pindah ke dalam, berarti dibalik ya, omega 0 minus omega dikalikan dengan T dibagi 2 ya. Jadi simpangannya adalah 2F0 dibagi M dikali omega 0 kuadrat dikurang omega kuadrat sin jumlahnya dibagi 2 dan kurangnya dibagi 2 dikali T. Nah, ini merupakan kondisi di mana kita sebut sebagai high frequency oscillation atau frekuensi osilasi frekuensi tinggi. Nah, contoh osilasi frekuensi tinggi atau HFO itu sebenarnya banyak sekali yang dekat dengan kehidupan kita ya. HFO ini nanti kalian bisa sambil dicari, di searching atau di googling, banyak sekali di Wikipedia, supaya kalian lebih tahu lagi apa sih sebenarnya manfaatnya kita belajar ini. Ya, ini tadi adalah persamaan simpangan ketika terjadi high frequency oscillation, di mana high frequency oscillation ini terjadi ketika osilasi frekuensi tinggi dengan amplitudo yang dimodulasi oleh osilasi frekuensi rendah. Ya, itu tadi pada kasus omega tidak sama dengan omega 0. Sekarang kita underline, kita mau melihat kasus ketika omeganya sama dengan omega 0 ya. Kasus di mana omeganya atau omega 0-nya sama dengan omega. Ya, kita tulis lagi tadi yang baru kita tandai. Persamaan omega 0 kuadrat minus omega kuadrat A cos omega T ditambah omega 0 kuadrat minus omega kuadrat B sin omega T dikali F0 per M cos omega T. Nah, kita mau lihat bagaimana kalau misalnya omeganya sama dengan omega 0. Ya. Yang kiri dengan kiri, yang cos dengan cos kita samakan, berarti kita akan punya bentuk ya. Omega 0 kuadrat minus omega kuadrat dikali A sama dengan F0 per M. Untuk kasus omega 0 sama dengan omega. Ya. Nah, kondisi ini di mana omega sama dengan omega 0 itu kondisi atau dalam keadaan sistem dalam keadaan beresonansi. Jadi frekuensi alamiah si pegas yang digantungkan dengan beban tadi, kalau tidak ada gaya pemaksa dan tidak ada redaman atau fluida ya, itu kita sebut sebagai frekuensi alamiah. Frekuensi alamiah itu sama dengan frekuensi yang diberikan oleh gaya pemaksa tadi supaya sistem tetap berosilasi. Sehingga kita bisa dapatkan tadi kita punya Y partikular kita atau solusi yang bagian partikular itu adalah A cos omega 0 T ditambah dengan B sin omega 0 T
ya. Kita hanya meninjau yang bagian partikular, yang bagian homogennya sudah pasti. Nah, ini kan supaya lebih terlihat dia sebagai fungsi waktu, kita kalikan dengan T, ya, sehingga ini bisa kita artikan bahwa solusi partikular kan namanya partikular itu kita uji coba, solusi uji coba gitu, kita fungsi uji coba. Boleh aja dalam bentuk apa aja, yang penting nanti ketika dicari, dimasukkan ke dalam sistem, dia memenuhi persamaan tersebut. Nah, resonansi ini merupakan osilasi yang simpangannya atau amplitudonya meningkat seiring dengan waktu, atau simpangannya itu sebagai fungsi waktu. Kalau waktunya bertambah, berarti amplitudonya juga bertambah. Nah, kita panggil lagi persamaan 2, kita punya bentuk turunan kedua dari Y, omega 0 kuadrat Y sama dengan F0 per M cos omega T. Wah, sampai hafal ini. Kalau kalian yang mengikuti pasti sampai di luar kepala ini menuliskan ini, tidak perlu scroll, tidak perlu merecall lagi persamaan 2 yang ada di atas, begitu ya. Mudah-mudahan sampai di sini masih semangat untuk mengikuti perkuliahan atau penurunan persamaan. Harus sabar, tekun, dan teliti. Ya, kalau misalnya matematikanya lemah bisa dipelajari sebenarnya. Yang penting sabar, tekun, dan teliti. Oke, solusi bagian partikular kita punya bentuknya seperti itu. Sedangkan kita butuh turunan kedua, berarti kita turunkan sekali dulu. Nah, ini udah terlihat sebenarnya turunannya adalah turunan parsial. Ya, kita membutuhkan U aksen V ditambah UV aksen yang keduanya ya. Berarti kita akan dapatkan U aksen ya, ini baru sekarang UV aksen, berarti A omega 0T sin omega 0T ditambah dengan omega 0 B. Oh, kita ini dulu ya, B sin omega 0T ditambah omega 0B kali T cos omega 0T. Itu turunan pertama. Nah, beranak lagi nih untuk mencari turunan keduanya. Turunan keduanya berarti kita turunkan lagi A omega 0 sin ya, A omega 0 sin omega 0T dikurang A omega 0 sin omega 0T minus, dan seterusnya diikuti Nah, ini sambil diteliti lagi ya, turunan keduanya kalian turunkan sampai benar-benar dengan menggunakan turunan parsial sehingga diperoleh turunan kedua yang teliti atau yang tepat. Nah, turunan kedua ini kita masukkan ke dalam persamaan kedua. Nah, dimasukkan ke Y double dot sehingga nanti kita akan mendapatkan bentuk persamaannya dengan substitusi tadi Y double dot tadi ya. Akhirnya setelah dimasukkan akan didapatkan beberapa, ada yang dicoret-coret sehingga dapat 2M omega 0 A sin omega 0T ditambah 2M omega 0 B cos omega 0T sama dengan F0 cos omega T. Nah, ini kita masih mencari solusi partikular ketika omega 0-nya tidak sama dengan omega 0-nya sama dengan omega. Nah, kenapa bagian homogennya tidak perlu diubah? Tidak perlu, karena bagian homogen itu kan suku kanannya sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu hiraukan, kita tidak perlu turunkan lagi, kita tinggal merecall saja solusi yang bagian homogen tadi. Nah, kita lihat ini suku kanan dan kiri kita sejajarkan ya, yang mengandung cos omega itu sama, berarti kita akan dapatkan B-nya sama dengan F0 dibagi 2M omega 0 dengan cara yang sama ya sebelumnya tadi ya, kan 2M omega 0B sama dengan FA
F0, berarti B-nya itu. Dan A-nya sama dengan 0 karena di suku kanannya tidak mengandung fungsi sinus, begitu. Ya, berarti sekarang solusi kita atau persamaan gerak kita untuk bagian partikular ya. Bagian partikular tadi kan AT cos omega 0T ditambah dengan BT sin omega 0T. Nah, karena A-nya 0, nanti kita substitusikan 0. Nah, jadi kita akan dapatkan solusi bagian partikular untuk kasus omega sama dengan omega 0 adalah F0 per 2M omega 0 sin omega 0 T. Oke. F0T dibagi 2M omega 0 sin omega 0 T. Nah, ini adalah solusi yang bagian partikulernya. Nah, solusi umumnya atau persamaan geraknya ketika omega sama dengan omega 0 ya, atau terjadi peristiwa resonansi di mana amplitudenya bertambah seiring dengan bertambah waktu adalah Y bagian homogen ditambah dengan Y bagian partikuler. Yang homogen tadi kita recall kembali, Y C1 cos omega 0T ditambah dengan C2 sin omega 0T ditambah yang bagian partikulernya yang barusan kita selesaikan adalah F0 T dibagi 2M omega 0 sin omega 0 T. Akhirnya kita bisa mendapatkan juga ya ketika omeganya sama dengan omega 0. Tapi perjuangan kita belum berakhir di sini. Ini baru kita tinjau saat B-nya sama dengan 0. Dan omeganya sama dengan omega 0. Yang di atas tadi saat omeganya tidak sama dengan omega 0. Nah, ternyata ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa menurunkan tanpa menghafal dari persamaan fisis yang kita punya dari sistem fisis gitu. Jadi ini tidak melulu matematis, tetapi kita juga harus memahami bagaimana sistem fisis yang kita punya sehingga diperoleh persamaan tersebut. Nah, sekarang kita ambil kondisi yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi ketika konstanta redamannya sama dengan 0, sekarang kita cari bagaimana kalau konstanta redamannya tidak sama dengan 0. Nah, berarti kita recall lagi persamaan kita. Persamaan satu tadi B per M Y dot ditambah omega 0 kuadrat Y sama dengan F0 per M cos omega T. Nah, kita selesaikan ini. Nah, tidak lain dan tidak bukan, bentuk ini merupakan persamaan diferensial orde 2 yang non-homogen. Ya. Silahkan kalian coba sebagai latihan. Tadi caranya hampir sama dengan yang pertama tadi, sehingga kalian bisa dapatkan dengan menurunkan persamaan tersebut. Kalian buka lagi catatan Fismatnya sehingga nanti ketika B-nya tidak sama dengan 0 ya, atau B-nya lebih besar daripada 0, kalian akan dapat solusinya adalah omega kuadrat ya, dan sebagainya. Bentuknya nanti dipahami ya. Oke, sekarang kita recall kembali sistem kita tadi ya. Kita tadi punya sebuah sistem yang ditarik atau dipaksa dengan gaya F0 cos omega T supaya sistem kita tetap berosilasi, di mana konstanta pegasnya adalah K, kemudian
simpangannya ke bawah, berarti arah gaya redamnya ke atas dan gaya pegasnya ke atas. Nah, pada sistem ini bentuk persamaannya yang harus kita cari nanti, persamaan geraknya itu adalah Y double dot ditambah B per M Y dot ditambah dengan omega 0 kuadrat Y sama dengan F0 per M cos omega T. Nah, ini memiliki dua solusi, dua keadaan, yaitu ketika B sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Ketika B sama dengan 0, ya, jadi ini kita simpulkan nih tadi yang sudah kita cari. Ketika B sama dengan 0, dia punya dua keadaan lagi, yaitu ketika omeganya tidak sama dengan omega 0, atau frekuensi sistem tidak sama dengan frekuensi alamiah, maka solusinya adalah solusi kita recall kembali tadi bentuknya F0 ya dibagi M dikali omega 0 kuadrat dikurang omega kuadrat dikali min 2 sin sin omega min omega 0 dibagi 2 dikali T. Oke. Nah, ini disebut sebagai high frequency oscillation atau osilasi frekuensi tinggi. Kemudian keadaan yang kedua adalah ketika omeganya sama dengan omega 0. Ketika omega sama dengan omega 0, maka solusi kita menjadi C1 cos omega 0T ditambah C2 sin omega 0T ditambah F0T per 2M omega 0 kuadrat omega 0 sin omega 0T. Nah, kondisi yang pertama ketika omega tidak sama dengan omega 0. Ini kondisi yang kedua ketika omega sama dengan omega 0. Nah, ketika omega tidak sama dengan omega 0, ini kita sebut sebagai osilasi frekuensi tinggi atau high frequency oscillation. Dengan amplitudo yang dimodulasi oleh osilasi frekuensi rendah. Jadi high frequency oscillation ini amplitudonya dimodulasi oleh yang frekuensi rendah. Di mana frekuensi rendah itu ditunjukkan dengan nilai sinus omega min omega 0 per 2T, sedangkan yang tingginya adalah yang penjumlahan. Ya, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah ketika omega sama dengan omega 0. Ini sistem mengalami resonansi. Jadi frekuensi alamiah si pegas tadi ketika tidak ada redaman dan tidak ada gaya pemaksa ya, maka itu disebut frekuensi alamiah. Ketika frekuensi alamiah sama dengan frekuensi pemaksa, gaya pemaksa tadi yang menyebabkan sistem supaya tetap berosilasi, maka akan terjadi peristiwa resonansi. Oke, B sama dengan 0 kita sebut sebagai kasus tidak teredam, dan sistem kita adalah osilasi harmonik terpaksa. Ketika B tidak sama dengan 0 berarti kasus ketika dia teredam karena ada faktor konstanta redaman. Nah, ini yang harus kalian cari ya, selesaikan. Tadi persamaan diferensial order 2 dengan koefisien kecepatan ada, koefisien simpangannya ada, dan percepatannya ada. Silakan dibuka kembali catatan Fismatnya. Kalian buka lagi
diingat-ingat lagi supaya bisa memotivasi kalian untuk menyelesaikannya atau mendapatkannya, karena ada kepuasan tersendiri nih nanti ketika kalian bisa mendapatkan atau menurunkan persamaan gerak untuk kasus ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum.